Oke, halo Sobat Ika Satwika. Kembali lagi di Potwika dalam program New Step di episode ketiga bersama aku, Sonya, Dan aku Pulgo Wisnu Citra dari Teknik Sipil ITS. Oke, di episode kali ini kita akan membahas, mengorek-ngorek informasi dan semoga teman-teman juga bisa ambil pelajaran di dalamnya mengenai salah satu jurusan yang paling diminati di Indonesia, apalagi kalau bukan jurusan teknik. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, teman-teman udah kepo semuanya, aku mau tanya nih ke Kak Pulung, kenapa sih Kak harus teknik sipil? Oke, terima kasih ya. Aku mau jawab. Yang pertama itu kenapa aku milih di teknik dulu ya. Jadi, aku milih ke teknik itu sebenarnya karena dulu itu waktu SMP sama SMA itu aku nggak suka pelajaran yang menghafal. Jadi, kayak contohnya sejarah, terus habis itu ada PKN, kayak gitu itu kan menghafal semua. Jadi, aku lebih suka pelajaran-pelajaran yang lebih cenderung untuk menghitung atau ke konsepnya, jadi pemahaman konsepnya. Terus pertama itu sebenarnya aku mau masuknya itu di ini elektro sih sebenarnya. Jadi tentang kelistrikan gitu. Tapi karena mungkin dari orang tuaku juga ya. Jadi orang tuaku itu kan kerjanya di bidang konstruksi. Jadi aku diarahin ke situ dan ternyata di teknik sipil sendiri itu nggak hanya kita belajar tentang konstruksi aja, tapi kita juga belajar tentang manajerial dan juga banyak banget tentang kebutuhan-kebutuhan untuk masyarakat sipil, masyarakat umum yang apa ya, yang kadang-kadang itu kita nggak tahu dari dulu gitu. Kayak contohnya lampu merah sendiri. Nah, lampu merah itu kan kita tahu bahwa perhitungannya itu beda-beda. Ada yang 30 detik, ada yang 1 menit. Bahkan ada yang kalau di kota-kota besar itu sampai 5 menit. Nah, kayak gitu-gitu itu eh, yang mendesain itu ternyata teman-teman dari teknik sipil sendiri. Kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Wow, keren banget ya. Ternyata hasil karyanya teknik sipil di mana-mana nih, teman-teman. Oh ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi tentang apa aja sih yang ada di dalam teknik sipil, aku mau dong di-spillin, kakak dulu masuknya lewat SNMPTN kah, atau SBMPTN, atau mandiri nih? Kalau aku sendiri masuk di ITS itu SBMPTN ya, karena aku ketolak di SNM. Jadi tetap semangat ya, harus tetap semangat buat yang ketolak SNMPTN, masih ada kesempatan di SBMPTN nih ya. Oh ya, terus habis itu kan udah ketolak SNMPTN nih bahasanya, pastinya sakit hati dong ya. Terus gimana sih cara bangkitnya lagi biar bisa belajar buat SBMPTN-nya? Oke, ya pasti kalau habis ketolak SNM itu ya sedih lah. Kayak 2 hari pertama itu pasti kayak apa ya, kayak meratapi lah, kenapa kok bisa ketolak gitu. Nah tapi apa ya, aku di situ itu mikir kayak kalaupun aku tetap apa ya, tetap tetap nggak apa ya, nggak terima bahwa aku nggak bahwa aku ketolak itu malah akan mengganggu gitu. Jadi lebih baik aku ya udah, ini waktunya aku belajar, masih ada 3 jalur, masih ada 2 jalur cadangan nih. Jadi ya aku maksimalin di 2 jalur yang terakhir ini, dan ternyata aku keterimanya di SBM. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin belum rezekinya di SNM, ya udah semangat aja belajar. Toh juga kalau kalian apa ya, kalau kita nggak setuju, tetap nggak terima bahwa kita ditolak, itu juga nggak akan merubah gitu. Jadi mendingan kita pakai energinya untuk belajar dan juga untuk memahami materi yang belum dipahami gitu. Oke, jadi udah paket komplit nih teman-teman, udah disemangatin, terus udah dikasih tipsnya nih, sedih sehari 2 hari nggak apa-apa, tapi dilanjutin gimana caranya kita bisa bangkit buat SBMPTN, karena jalur masuk perguruan tinggi itu nggak cuma SNMPTN teman-teman. Oke, mungkin kalau cara belajarnya, spill dong Kak, cara belajarnya gimana sih sampai bisa ke teknik sipil ITS? Oke, kalau cara belajar sebenarnya sih umum ya. Jadi karena aku tujuannya ke teknik, jadi yang aku bagusin itu nilai fisika sama nilai matematika ya. Jadi karena fisika sama matematika yang aku kejar, aku lebih banyak latihan soal sih. Jadi kalau materi sendiri itu kan menurutku udah nggak terlalu cocok lah kalau belajar materi di akhir-akhir gitu. Apalagi udah pengumuman SNMPTN, terus habis itu kita mau ngejar SBM, itu kalau kita belajar materi menurutku masih apa ya, nggak bisa lah, nggak nutut untuk kita mengejar SBMPTN. Jadi lebih banyak latihan soalnya. Kayak aku beli-beli buku soal, terus habis itu aku kerjain. Dan kalau aku nggak bisa, aku langsung lihat pembahasannya. Jadi dan beberapa soal itu ada yang mirip-mirip gitu.
ada yang keluar waktu aku SBM. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi lebih banyak ke latihan soal. Oke, jadi lebih banyak kelatihan soal nih ya. Tapi kalau manajemen waktunya sendiri gimana nih Kak? Kan pas waktu itu kita tuh kalau nggak salah, berhubung kita seangkatan nih ya, aku tuh juga ngerasain setelah SNMPTN itu masih ada ujian-ujian nih di sekolah. Terus habis itu pasti masih ada bimbel dong ya, kalau yang masih bimbel. Itu cara pembagian waktunya belajar sendiri sama belajar mengimbangi yang di sekolah itu kayak gimana sih? Atau harus ambis nih sampai malam atau gimana nih? Oke, sebenarnya kan kalau ujian sekolah sendiri itu kan materinya sama ya dengan SBM. Maksudnya ada matematika juga, ada kimia juga, ada fisika kayak gitu. Nah, jadi aku belajarnya materi SBM gitu. Karena kenapa? Karena SBM sendiri itu kan tingkatnya lebih tinggi daripada ujian sekolah ya, teman-teman. Jadi aku lebih mending ngerjain soal yang lebih susah dan aku bisa. Maka aku soal yang lebih mudah akan pasti bisa gitu. Jadi menurutku buat teman-teman itu belajar SBM sama belajar untuk ujian sekolah itu sama saja. Jadi mendingan kalian belajar SBM-nya karena kalau kalian belajar SBM-nya kalian pasti bisa ngerjain ujian sekolahnya. Kayak gitu sih. Oke, jadi teman-teman harus banyak latihan soal ya, tapi tanpa mengesampingkan dari yang sekolah. Oke, Hmm. kalau di teknik sipil sendiri nih, butuh skill apa sih buat bisa masuk ke teknik sipil? Yang paling berguna di teknik sipil tuh skill yang kayak gimana sih? Kalau sebenarnya kalau di teknik sendiri itu kan secara general kita harus bisa, bukan jago ya, sebenarnya lebih ke arah bisa. Jadi bisa fisika sama bisa matematika karena itu kayak dasarnya gitu. Jadi semakin lama ilmunya itu pasti akan semakin banyak ngitung dan juga banyak kita melihat gejala-gejala fisik dari suatu kejadian gitu. Jadi kalau mungkin buat teman-teman yang pengen masuk di teknik sipil, saranku sih banyak-banyakin ini sih, banyak-banyakin ngerjain soal fisika atau matematika, atau buat teman-teman juga kalau di teknik sipil sendiri itu saranku bisa menggambar. Jadi bukan melukis tapi menggambar. Kalau menggambar itu kan bedanya kita ada skalanya gitu. Jadi misal kita bikin rumah, rumah itu ada gambar skalanya gitu. Jadi pondasinya berapa, itunya berapa. Kalau kita melukis kan yang penting jadi rumah kayak gitu. Bedanya di situ sih. Oke, jadi ini maksudnya harus bisa gambar gitu kah atau gimana? Atau ada toleransi nih buat anak-anak yang mungkin belum bisa gambar, masih ada toleransi nggak untuk masuk ke teknik sipil? Menurutku masih ada sih kan, yang penting bisa itu dalam artian kayak ya kalian bisa bikin garis terus bisa bikin lengkung-lengkung kayak gitu itu bukan yang penting nggak usah indah nggak apa-apa, yang penting orang bisa membaca apa yang kalian implementasikan. Jadi kalian kayak bercerita dalam suatu media yang namanya gambar gitu. Jadi kalian pengen bikin misal katakanlah pondasi gitu, nah kalian ceritakan pondasi ini isinya berapa, terus habis itu panjangnya berapa kayak gitu-gitu. Jadi bukan dinilai estetikanya tapi dinilai kejelasannya dan juga penyampaian kalian melalui gambar itu kayak gitu sih. Oke, terus habis itu gimana sih caranya? Kan kadang-kadang udah kelas 12 nih, masih bingung. Eh, Kayak aku tuh passionnya di apa sih? Nah, dulu Kak Pulung tuh ada tes buat ngetes passionnya di mana gitu atau enggak sih? Oke, kalau aku sendiri dulu itu kan lihatnya dari nilai ya. Jadi aku waktu udah kelas 11 akhir mau masuk kelas 12 itu aku ngelihat rapotku. Nah, di rapot sendiri itu kan ada banyak nilai ya, ada nilai matematika, ada nilai fisika, biologi dan sebagainya. Nah, aku sendiri itu dinilai kayak biologi sama kimia itu menurutku kurang gitu ya. Jadi kayaknya aku nggak cocok untuk masuk ke sini. Terus habis itu aku nilai sejarah, terus habis itu nilai PKN kayak gitu itu standar lah. Nah, terus yang cukup bagus itu kan nilai matematika sama fisika. Jadi ya dari situ aku lebih pengen masuk ke jurusan-jurusan yang nilaiku bagus karena dari kata temanku ya, beberapa temanku itu bilang mendingan kalian masuk jurusan yang kalian bisa daripada kalian suka. Karena kalau kalian suka tapi jurusannya susah, kalian lama-lama kan nggak suka dengan jurusan itu. Tapi kalau kalian bisa, walaupun nggak suka, lama-lama akan suka karena kalian bisa ngerjain gitu. Kayak gitu sih.
Jadi gitu teman-teman. Kalau dari Kak Pulung milih yang lebih gampang daripada yang lebih disuka nih. Karena yang disuka belum tentu gampang ya teman-teman. Dan kan cinta tuh datang gara-gara kebiasaan nih. Kali aja kalian kebiasaan di jurusan kalian yang mungkin ada beberapa dari kalian yang kejerumus nih bahasanya ya. Terus habis itu nih masalah passion udah. Kalau masalah mata kuliah nih, di mana kita menentukan susah atau enggaknya jurusan itu dari mata kuliah yang ada di prodinya tersebut. Kalau prodi yang kira-kira khas banget nih di teknik sipil itu apa aja sih? Oke, kalau teknik sipil sendiri itu kan satu ilmu sendiri ya. Jadi mungkin yang paling khas itu ya kayak pondasi dalam kayak gitu-gitu. Terus habis itu ada beton kayak gitu. Jadi mungkin mata kuliah seperti itulah yang menurutku khas gitu. Jadi pasti anak sipil mengerjakan hal itu. Cuman kalau kita tahu susah atau enggaknya itu menurutku kan kita harus tanya ke orang yang sudah mengalami kayak kakak tingkat, terus habis itu kita mungkin referensinya juga ke temen juga, karena nilai susah dan enggak itu kan tiap orang beda-beda ya. Kayak aku ngerjain struktur di semester 1 itu menurutku susah, tapi kata temanku gampang kayak gitu. Jadi ada orang yang beda-beda. Jadi kita harus tanya ke banyak orang, terus habis itu kita juga harus mengalami juga gitu. Oke, berarti kuncinya kita tuh harus dekat dalam artian kita tuh harus banyakin ngobrol, sharing sama kakak tingkat nih teman-teman ya, biar bisa sharing-sharing kayak suka dukanya di kuliah ini apa aja sih gitu kan. Terus habis itu uh, berarti kan udah ngalamin dukanya nih, dukanya di salah satu mata kuliah di semester 1 ada yang kesulitan. Tapi kalau suka dukanya nih, suka duka yang bener-bener suka duka gitu di teknik sipil apa sih? Oke, kalau suka duka ya, kalau sukanya mungkin karena teknik sipil sendiri kan sekarang lagi apa ya, lagi naik lah mungkin bisa dibilang kayak gitu. Jadi karena ada ini sih pembangunan ibu kota baru itu juga ya. Jadi kan dikabarkan Indonesia akan membuat infrastruktur yang sangat banyak. Jadi dibutuhkan tenaga-tenaga ahli di bidang konstruksi kayak gitu. Jadi mungkin dari teman-teman banyak yang pengen, wah ternyata lapangan pekerjaannya luas nih, jadi pengen ke situ. Mungkin di situ sukanya karena pemerintah mendukung pembangunan, jadi nanti dimungkinkan lapangan pekerjaan akan lebih banyak gitu. Itu mungkin sukanya. Tapi kalau dukanya ya sama dengan anak teknik yang lain ya, kayak kita ada banyak laporan yang harus dikerjakan, terus habis itu pelajarannya pasti susah-susah, kayak ya kita menghitung semua lah, pelajarannya itu menghitung semua. Terus eh, dukanya juga mungkin kalau dosen-dosen yang lain itu kan lebih ngajarin tentang teori gitu ya. Kalau di teknik sipil itu kayak bahas soal satu gitu. Jadi tapi satunya ini diturunkan gitu, kayak ini rumusnya dari sini, terus habis itu pemanfaatnya kayak gini-gini. Jadi bener-bener apa ya, ribet lah menurutku, kayak ribet banget gitu. Gitu sih. Mungkin dukanya di situ. Karena aku masih baru juga jadi belum terlalu banyak nih dukanya. Iya kali ya, karena kita masih baru, makanya kita belum bisa adaptasi sepenuhnya nih di jurusan kuliah kita masing-masing. Terus nih ya, tadi kan ngomongin masalah laporan yang alhamdulillah bikin terbebani ya di setiap mahasiswa yang mengerjakan laporan. Kira-kira kalau praktikumnya tuh kayak gimana sih? Tapi kan sekarang udah offline belum? Sudah, kalau aku kemarin sudah sempat praktikum offline. Oke, terus praktikumnya praktikum apa aja sih? Boleh dong diceritain? Oke, mungkin kalau di ITS sendiri itu kita pertama di semester 1 itu kan ada fisika dasar ya. Jadi praktikumnya tentang fisika dasar. Terus itu kayak ya gerak satu bebas, terus gerak parabola kayak gitu-gitu. Terus kalau di semester 2 sendiri kemarin itu aku dapat kimia. Jadi praktikum kimia. Di situ diajarin kayak gimana cara memisahkan suatu molekul, terus habis itu kita tahu bahwa oh ternyata semakin banyak molekul itu kita akan lebih cepat gitu untuk mereaksikan suatu larutan kayak gitu-gitu. Kalau di sipil sendiri itu kan lab dari jurusannya baru mulai di semester 3 ya. Jadi mungkin aku masih belum merasakan kayak lab-lab di sipil sendiri, kayak lab struktur atau lab beton. Terus ada lab aspal juga gitu-gitu. Mungkin aku masih belum merasakan ya yang kayak gitu-gitu. Jadi bakalan ada banyak banget dong ya experience baru yang kalian nggak temuin di jurusan manapun, khusus
khusus spesial ada di teknik sipil nih teman-teman. Jadi buat kalian yang mau masuk teknik sipil, jangan ragu-ragu. Buat kalian yang udah daftar SBMPTN kemarin ke teknik sipil, yuk gasin terus belajarnya ya. Terus habis itu aku mau tanya nih, berhubung kita masih kuliah nih, tadi kan udah bahas tentang fisika dasar, terus habis itu udah dapet kimia juga. Nah kalau teknik tuh emang bener-bener ninggalin biologi atau gimana sih? Kalau menurutku ninggalin 100% enggak, karena kan nanti kita juga ada namanya K3 ya, jadi keselamatan kerja itu. Jadi kita juga akan belajar kayak, oh manusia itu kalau kekurangan oksigen dia akan lemes kayak gitu-gitu. Nanti tetap ada kayak gitu. Tapi yang lebih ditekankan adalah keselamatan kepada dirinya. Jadi kita biologinya itu mungkin lebih belajar kepada manusianya tok ya. Jadi kayak yang berkaitan dengan keselamatan kerjanya gitu. Jadi nggak ninggalin 100% tapi porsinya dikit banget. Mungkin ya 10% atau 20% dari semua mata kuliah yang ada kayak gitu. Oke, jadi bener-bener nggak bener-bener ninggalin nih ya ke biologi. Jadi buat teman-teman yang nggak suka biologi, tetap bisa masuk ya ke teknik sipil, tetap bisa belajar biologi ya, meskipun kalian nggak suka nih teman-teman. Oh ya, terus habis itu kan biasanya kalau di setiap jurusan itu ada yang namanya peminatan nih, biasanya di semester tua atau mungkin kalau di teknik aku kurang tahu juga. Nah, kalau peminatan di teknik sipil ini kayak apa sih? Oke, kalau di teknik sipil itu kan peminatannya dimulai di tahun ketiga ya. Jadi mulai semester 5 kita udah mulai ada peminatan. Tapi untuk peminatan yang dimasukkan di matkul itu baru kita boleh diambil di semester 5 dan atau semester 7. Jadi kita bisa ngambil di semester 5 untuk mencicil atau kita ngambil di semester 7 untuk semuanya gitu. Jadi kita ada batasan kalau nggak salah sekitar 10 atau 12 SKS gitu. Kalau nggak salah sekitar segitu. Nah, di mata kuliah pilihan sendiri kalau di ITS sendiri itu ada dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada transportasi, terus ada bangunan air atau hidrologi, terus ada tanah, ada konstruksi dan juga konstruksi ini konstruksi bangunan-bangunan kayak jembatan, terus habis itu bangunan rumah, hotel dan sebagainya. Terus habis itu yang terakhir itu ada manajemen, jadi manajemen konstruksi gitu. Jadi dibagi menjadi 5 bidang. Oke, berarti kan kalau peminatan tuh boleh milih salah satu kan ya? Iya, Kira-kira kita nih, milih. kira-kira nih Kak Pulung pengen milih yang mana nih? Kalau sekarang pandangan dari semester 2 nih, pengen milih yang mana? Oke, kalau pengen milih mungkin pengen struktur ya, karena menurutku struktur itu keren gitu, kayak kita tahu luar dan dalamnya suatu bangunan gitu. Jadi benar-benar apa ya, kayak rohnya teknik sipil itu ada di struktur gitu, menurutku kayak gitu. Oke, jadi pengen di struktur nih. Buat teman-teman tadi udah disebutin ada 5 peminatan yang ada di teknik sipil. Mungkin teman-teman yang mau masuk ke teknik sipil udah boleh nih agak punya gambaran ya setidaknya. Kalau aku di teknik sipil nanti mau ambil peminatan apa ya? Selain laprak, yang dipikirkan juga harus masa depan nih. Peminatannya apa aja nih teman-teman. Terus nih ya, setelah peminatan, biasanya di semester 7 atau semester 6 mungkin, itu kan ada magang. Nah, biasanya kalau anak teknik sipil tuh magangnya di apa aja sih, Kak? Oke, kalau di ITS sendiri itu mungkin kita magangnya mulai dari semester 5 ya. Jadi kebanyakan dari teman-teman itu magangnya itu di semester 5 tapi pas liburan. Jadi pergantian semester dari genap ke ganjil. Itu kan liburannya cukup lama ya, kayak 3 bulan gitu. Nah, mereka biasanya magangnya di situ. Untuk magangnya sendiri dibebasin kalau dari kampus itu kayaknya ada ya, boleh di BUMN atau boleh di swasta. Dan biasanya sih yang rame kayak di PP itu kan perusahaan properti dari BUMN, terus habis itu ada juga Waskita itu yang bikin tol itu. Terus ada Adikarya itu yang bikin perumahan-perumahan buat orang-orang kayak perumahan-perumahan KPL, perumahan-perumahan yang misal teman-teman ada relokasi, nah kayak gitu itu biasanya yang bangun Adikarya. Terus habis itu ada juga kita di Wika Karya itu sama kayak Waskita, bangun-bangun tol juga. Cuman bedanya kalau Waskita itu kalau nggak salah itu tol-tol yang baru-baru ini dipegang sama Waskita kayak gitu. Terus mungkin yang rame juga itu banyak yang magang di ini sih kayak pertambangan gitu. Jadi pertambangan minyak gitu kayak Schlumberger. Terus habis itu ada juga yang magang-magang di
pertambangan-tambangan batu bara kayak gitu-gitu. Jadi nggak melulu tentang ke teknik sipilannya, tapi di apa ya, di daerah pertambangan juga itu kita juga butuh teknik sipil sendiri, karena kan kayak kalau kita di tambang itu kan kita juga bangun infrastruktur ya, kayak base camp-nya teman-teman dari tambang, terus habis itu kayak ngebor itu kan kita juga goanya itu kan harus ditutup juga ya biar nggak ambrol gitu. Jadi ya kayak gitulah. Oke, setelah magang-magang kita pengen tahu nih Kak, kalau prospek kerjanya sendiri buat teknik sipil itu apa aja sih Kak? Oke, kalau prospek kerja sendiri itu cukup banyak ya. Jadi yang normal kalau dari lulusan teknik sipil normalnya itu jadi seorang engineer. Jadi kayak seorang apa ya? Seorang yang mendesain sebuah bangunan supaya bangunan itu aman gitu. Nah, itu normalnya sebagai seorang teknik sipil akan menjadi seorang seperti ini. Akan menjadi seseorang yang seperti itu. Nah, tapi juga bisa menjadi approval kayak di bank-bank itu kan kita juga ada tanah. Nah, tanah itu misal orang menjaminkan rumah, nah kayak gitu itu yang menilai rumah itu harganya berapa, layak apa tidak digunakan jaminan. Nah, itu juga teman-teman dari teknik sipil kebanyakan. Terus habis itu kita juga bisa ke developer. Developer itu misal teman-teman bikin sebuah apartemen atau bikin sebuah rumah. Nah, itu biasanya kayak orang teknik sipil itu lebih cenderung ke sana karena mereka tahu bahwa oh harga bangunan itu segini, harga material itu kayak gini. Jadi lebih tidak gampang dimainkan harganya oleh orang-orang yang membangunkan gitu. Terus selain itu juga bisa menjadi seorang ini sih pebisnis di bidang material kayak gitu. Jadi supplier-supplier besi, supplier-supplier mungkin semen kayak gitu-gitu. Terus habis itu selain itu juga bisa menjadi ini sih kontraktor ya. Kontraktor itu kayak orang yang membangunkan gitu. Jadi orang yang mengambil misal ada orang pengen bikin hotel, nah kayak gitu, nah itu menggunakan sebuah jasa namanya kontraktor. Nah, kontraktor sendiri ini yang membangunkan gitu. Jadi mereka akan mendapatkan uang dari persenan pembuatannya. Kayak misal bikinnya 10 juta, terus habis itu ternyata waktu membuat ada sisa berapa. Nah, itu yang menjadi keuntungan dari kontraktornya. Terus selain kontraktor juga menjadi konsultan ya. Konsultan itu ya engineer tadi. Kayak gitu. Oke, keren banget nih ya teman-teman semuanya prospek kerjanya. Oke, mungkin it's my last question Kak. Gimana kasih pesan atau kesannya dong buat Sobat IKA Satwika nih, yang mungkin berusaha dapetin barcode dari LTMPT di jurusan teknik sipil, atau yang kemarin udah dapetin barcode di teknik sipil, gimana nih Kak pesannya Kak Pulung buat mereka? Oke, buat teman-teman yang pengen dapat barcode di teknik sipil ITS, pesanku semangat ya. Karena teknik sipil ITS sendiri mungkin sekarang menjadi salah satu jurusan yang cukup susah untuk dimasuki. Jadi pesanku semangat dan jangan lupa belajar. Terus habis itu buat teman-teman yang udah dapat barcode kemarin, ya selamat ya. Karena ya masuk PTN ternyata tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Oke, keren banget nih teman-teman, udah disemangatin nih ya sama Kak Pulung. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan boleh banget nanti ditanya-tanyain di Instagramnya Ika Satwika. Karena ini waktunya udah semakin sore, karena ini juga lagi puasa. Terima kasih aku ucapkan buat Kak Pulung udah menemani aku ngabuburit sore ini ya, udah sharing-sharing seru banget. Tapi karena itu tadi waktu yang semakin singkat mengharuskan aku untuk berpamitan nih dari podcast ini. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk nantikan Potwika di program selanjutnya dan episode selanjutnya. Jadi selamat sore teman-teman. Dadah. Makasih Kak Pulung. Oke, terima kasih juga Mbak Sonia.